nobar anjing. Tapi kan enggak final maksud. Tadi kan ngomongin apa invest tuh aku tuh invest ini enggak, iya kayak gitu aku tuh sebelumnya tuh kepikiran yang ini invest ke bank gitu ada yang bunga deposito gitu. Iya deposito itu tuh worth it nggak sih? Enggak lah, tapi kan bilangnya bank yang paling oke itu BCA nggak sih? iya saham Ya ya yang bener benda ini kita ngitungnya tuh kalau ngomongin saham tuh ngitungnya dari ini Len. Kalau ngomongin saham tuh ngitungnya dari, jangan lihat kamu tuh kalau ngeliat grafiknya aja, grafiknya tuh gini Len memang. Tapi kamu nggak ngeliat kalau rupiah tuh makin lama makin lemah tuh. Kalau grafiknya tuh gini, tapi rupiah tuh makin lama makin lemah, jadi dia tuh naik tapi rupiah juga naik tuh. Jadi gue ikut harga rupiah juga, jadi sebenarnya tuh naiknya cuma segini doang, kayak gini nggak segini gini. Jadi menurutmu investasi yang oke apa? Kalau pribadi karena aku sudah terjun di sini dan ngerti, Karena dolar juga. Harusnya kalau memang investasi saham S&P 500 lah. Tapi kalau misalnya aku pengen invest saham itu tuh lewat apa sih, kayak beli apa kayak bibit gitu ya? Kayak exchanger gitu kan, ada memang jasa penengahnya. Nggak bisa langsung ke banknya. Ya bisa. Tapi itu bukan reksadana ya? Bukan reksadana, kan duit kita diatur orang. Reksadana tuh itu penipuan tuh. Masa ya? Bilangnya itu kan kayak satu slot saham kan dibagi-bagi orangnya kan. Kalau saham reksadana kita beli sendiri. reksadana tuh penipuan. Kamu duitmu taruh di saya, mending duitmu taruh bank aja. Karena yang main tuh orang ya. Orang tuh pasti pertama tuh perusahaannya pengen untung tuh. Nah, perusahaannya pengen untung, jadi kamu biar kamu dia dapatnya 100% dari anu. Dia ngomongnya 20% ya. Dia ngomongnya cuma dapat 20%, padahal udah dapat 100%. Demi apa? Ya masuk kantongnya juga. Jadi kalau kayak sekuritas yang recommended apa ada menurut bibit ya? Atau Ini mau apa, saham dulu? ya, atau apa yang ajaib, Stockbit? Kalau buat orang retail biasa ajaib sih gitu. Itu udah lumayan oke lah. Tapi banyak yang bilang ajaib. ajaib tuh gampang. Tapi kalau dulu aku main saham juga. Nah, dulu tuh ada running rate-nya tuh kelihatan, yang beli tuh dari sekuritas mana. Sekuritas ajaib ini sekuritas sampah orang bilang, karena orang-orang yang nggak ngerti main yang masuk situ tuh. Ya, Yang kan ada, aku lupa nama sekuritasnya tuh. Aku pokoknya kalau itu masuk aku ikut. Nah, kalau aku ikut masuk itu selalu dapat jadi dia naik juga. Aku sering ikut itu. apa itu? Nggak tahu. Aku lupa namanya. Mirai apa gitu? Mirai sekuritas. Kalau Stockbit bibit atau bibit jelek, lebih bagus ajaib. Kalau sekuritas sama aja sih, Sama aja ya. bagus senjatanya sama aja sih. Iya. Tapi BCA paling bagus banget. Paling bagus lah. Aku kayaknya pengen BCA ya. Tapi mending saham atau deposito aja? Saham kan tetap ini kan, risknya juga tinggi kan, jadi pasti ada gini-gininya kan, ada turun. Tapi deposito 5% nyampe nggak ada per tahun? Deposito tuh tergantung, tapi kayaknya 8 kayaknya. Oke, bagus dong. Sekarang suku bunga naik jadi 5%. Jadi kalau kamu duit taruh jadi dapat 7%, nggak terlalu jauh juga. Kalau kamu naruh duitnya di bank 7% jauh. Ekonomi bro. Kamu apa dulu? Kan fakultas ekonomi cok. Manajemen, jadi ngerti lah. Jalan. Tapi invest ini kepengen juga kan, Mbak? Atau yang kayak Ya, buat keluarga jangka panjangmu nanti? Kalau invest ini sih, ya aku tetap lebih fokus cari duit dulu sih. Oh iya sih, Iya, kan fokus. tersier kan. Ini karena tergantung kan. Kalau invest duit 1 juta, naik 100% juga 2 juta kan. Dalam 5 tahun kan buat apa buang waktu, Cok? Jadi mending, makanya aku ngajak main ini bisa biar banyak. At least kalau duitmu ratusan kan enak kan, lumayan terasa lah untuk hidup kita sekarang. Kita juga punya duit 100 juta, nggak bingung mau ngapain kan? Iya kan? Ya ini aku ngajak kamu ya karena menurutku otak kamu sampai. Gitu doang. Otak kamu sampai, dan menurutku kamu kalau soal duit kayaknya kenceng juga. Amin dah ya Allah. Amin. Bukan, maksudnya kenceng tuh kalau ada duit langsung. Oh, kirain karena duit banyak. Kalau ini enggak
Kamu kan pakar teknologi ya. Laptop-laptopan. Ah ya, ini anjing, ini cuma anjing banget. Masih ingat aku? Ini hard disk 170 bro. Core i. Ini tuh Ryzen. SSD goblok. Tapi kan Intel tuh secara brand kan lebih di atas AMD Iya, kan. iya, Ya iya. wajar dong, kayak orang aku lebih ini kayaknya lebih jelek deh. Pas saya kan tuh ngais anjir. Kamu percaya kamu udah ayo temannya aku kamu ngerti oke. Pas aku tawarin ini kamu tuh malah pikir Intel udah. Enggak, kita berargumen gitu ya. Oke iya. Nah, kan kalau prosesor itu otaknya kan ya. Nah, apa tuh? Graphic card. Iya, GPU, Iya, grafik iya, GPU kan? iya. Itu tuh apanya, Dak? Nah gini, cara ngomongnya tuh sebenarnya CPU tuh gini Len. Cara visualisasinya tuh CPU tuh orang yang besar-besar tapi nggak banyak. Jadi kamu suruh angkat barang berat enak. Orang yang besar. Iya orang yang besar-besar tapi nggak banyak, 1-2 orang aja, 1-2-3 orang aja. Nah jadi kalau kamu suruh ngangkat yang besar-besar dia tuh langsung. Nah kalau si GPU nih orang itu kecil-kecil tapi banyak banget. Jadi dia bisa proses yang kecil-kecil. Yang kayak gambar tuh kan kalau kamu tahu proses gambar tuh kecil-kecil tuh. Pertama satu pixel. Iya. Nah, sedangkan kalau CPU itu langsung besar. Misalnya proses yang besar, dia tuh bisa langsung. Itu aja sih cara visualisasinya. Kalau GPU tuh kecil dia, tapi banyak orangnya. Itu lebih bagus sama mana? GPU apa CPU? Tergantung penggunaan. Kamu pakai apa? Kalau gaming kan GPU karena prosesi gambar kan. Nah, makanya orang gaming itu butuhnya GPU yang bagus buat processing gambarnya lebih cepat. Dia tuh kayak anu kan, supaya loadingnya lebih cepat gitu kan. Berarti kayak SSD dong. Ini kan Kalau- biar bikin cepat juga kan? Kalau SSD itu buat cepatnya cuma cepat baca di dalamnya aja. Misalkan kamu suruh ke sana langsung ke sana lebih cepat naik mobil lah gitu. Oh ini dia nyepetin apanya? Kalau ini tuh misalkan kamu suruh kerja, suruh bangun rumah. Nah, kalau kamu suruh bangun rumah, kalau suruh angkat-angkat yang kayak besi-besian kan nggak bisa kan, yang kecil-kecil ini kan orang-orang pakai mesin yang biasanya buat yang tinggi-tinggi Prosesnya, gitu. Ya prosesnya. Kalau kamu suruh bikin bata yang kecil-kecil kan cepet kalau suruh bikin bata. Pasang. Nah itu bagusan yang mana ada? Nvidia tuh standar tuh. Nvidia paling bagus aja. Sahamnya paling tinggi sekarang. Tapi aku pernah lihat juga laptop tuh ada dari AMD Graphics kan? Nah, itu kan itu kan bawaan bawaan AMD-nya. Tapi Lebih emang bagus Nvidia. sebenarnya bagus Nvidia secara kualitas bagus karena Nvidia sekarang lebih luas lah, bisa AI juga kan prosesnya. Kalau dari Intel ada juga? Nggak ada. Intel nggak ada, Intel sama Nvidia jarang. AMD juga ada yang sama Nvidia. Iya, enggak AMD ada yang enggak AMD itu ada yang dia bikin grafik card sendiri juga. Iya, AMD Graphics ya. Bukan AMD RX kayaknya. Dulu tuh zaman-zaman akhirnya tuh RX 580, RX 7700 gitu-gitu. Jadi yang paling sentral tuh itu ya GPU sama CPU yang paling prosesor. sentral, tetap aja CPU paling sentral. Kalau kamu kerja misalkan kamu buka Itu banyak-banyak prosesor kan? prosesor. Nah, prosesor tuh paling sentral. Tapi Nomor kalau duanya ini. Nah, kalau GPU tuh tergantung mau pakai apa. Kalau kamu jadi editor video, kamu main game itu GPU penting. Tapi kalau cuma buat browsing GPU udah cukup. Sangat mudah dijelaskan, Bro. Anu Cak, Kamu beli lagi? ini kan laptop kan standar kan. Aku kayak ih, kayaknya aku harus pengen beli laptop gaming yang biasa gitu. Soalnya aku baru tahu ternyata ada kelas-kelasnya lagi ya. Kayak Asus tuh Asus Tab, terus ada ROG. Ya. Jadi kamu pengen beli laptop gaming? yang biasa aja. Soal rekomendasi ya Poco lah. Tapi tuh itu lokal brand nggak masalah nggak ada? Nggak masalah. Bagus. Sekarang service centernya tuh gede tuh. Kebetulan temanku pernah kerja sana waktu masih aksi itu Tapi masih itu beneran bagus dah. bagus. Maksudnya tuh gini Len, misalkan barang itu jelek, kamu juga bisa service centernya orang di sini semua banyak. Iya kan? Enggak aja deh. Kalau itu beneran bagus kamu mau lah beli. Aku berencana beli itu. Aku nggak lihat kan. Kayaknya ini ada yang nggak beres deh. Aku berencana. Levelnya segini tapi harganya murah banget kan. Nah, mereka tuh pinternya ini tuh. Kalau ini ya dari pengamatanku tuh, aku nggak ngerti tuh. Dari pengamatanku tuh, kalau Acer tuh kan produk luar ya. Iya. Mereka tuh harus TKDN tuh. Oh, jadi biaya-biaya. Ya, jadi sedangkan si
siapa ini Axio ini, dia cuma ibarat cuma dapat resep, dia tuh bukan bikin sendiri semua sih, dia dapat resep dari Cina, nah tinggal tempel, jadi semuanya bikin di sini, jadi lebih murah, pokoknya gitulah ceritanya tuh, kenapa bisa lebih murah, lebih harganya lebih itu. Momo bagus sih kamu, itu udah lebih dari itu. Tapi anu dah bilangnya di sosmed tapi ya bilangnya Lenovo tuh awet, itu beneran nggak ya? Karena Lenovo juga udah bagus tuh. Tapi Lenovo, beneran awet, jadi aku awalnya kan bukan iya, bukan kamu tuh tipe orang yang lihat brand ya. ya terus ternyata oh ini awet nih, kebetulan punya aku Lenovo ya. Tapi Lenovo bagus ya. Tapi aku benci ya tiap dulu tuh ditanya setiap jam, "Gak ini gimana? Gak ini gimana?" Masalahnya tuh itu aja, Cok. Kok nggak bisa connect print sih, dah? Heran, Cok. Gak apa-apa lah. Tapi anu kan nambah RAM tuh wajar aja. Iyalah, itu tergantung. Kamu emang Perlu itu perlu. kalau bisa nggak apa-apa. Itu lumayan berpengaruh. Apalagi CPU-nya AMD kan emang. Ya, bukan yang ini nanti maksudnya. Apa mau beli laptop gaming. Jadi kamu berencana laptop gaming, perencana awalmu apa? Dengan budget berapa? Kayaknya di bawah 15 aja deh. Pongo berapa? Pongo 10 700. Aku udah cek. Pongo recommended sih. Aku kayak nanti deh tunggu mainstream itu aku baru berani beli. Mainstream maksudnya? Banyak yang pakai gitu kan. Banyak sih. Astaga lah. Karena ini sih. Tapi belum sampai ke pandangan tuh. Iya, sudah pandanganmu kan. Jarang yang pakai. Kamu ngeliat orang yang pakai ROG lawas lagi. MSI bagus MSI. MSI itu bagus, tapi susah sih sebenarnya. Temanku kemarin laptopnya MSI bukan gaming, cewek. Dia nanya ke aku, dia punya aku rusak gini-gini, gue lihat kan, wah gak bisa nih, aku juga ini terlalu sudah ini mesin juga. Pas dia mau klaim itu susah betul. Sampai dia nggak ngeklaim gara-gara harus ke Balikpapan atau sampai gini-gini baru kirim lagi kan, kerjanya berapa juta kali lipat kan. Nah sedangkan kalau Axio ini Ya kan dari mana-mana Indonesia. Sebenarnya di mana kan? Jempol komputer ya, lupa aku. Tapi recommended, aku berencana malah ini mau beli Axio tapi yang kayak kamu yang biasa-biasa aja. Tapi yang anu Yang 6 jutaan. kenapa nih yang di Indonesia? Kan Uang- sekarang kan udah yang standar. Uang dari mana, bro? Ya, sabar dulu, ditabung dulu. Masalahnya kan ini timingnya buat ini. Yang sekarang rusak kan? Ya sekarang udah ini, aku kalau nggak salah benar-benar kayak aku mungkin bisa satu akal. Aku kan mau berencana mau banyak kan. Nah itu lumayan, layarnya udah setengah. Itu kan laptop 7 tahun sudah, Cok. Udah lumayan kan. Kalau ini deh, tab itu tuh kukira iPad. Iya kayak gitu Iya. lah. Kukira itu tuh kayak turunannya laptop. Ternyata dia tuh Prosesornya HP itu. HP. Emang gitu ya? Iya. Berarti nggak worth it kalau untuk mengganti laptop ya? Kalau kerjamu cuma kerja kantor jadi akuntan, worth it, nggak ribet kan, kemana-mana bisa sambil foto kan. Kalau kerjanya akuntan itu, tapi kalau kerjamu kayak bener laptop base nggak bisa. Soalnya dia HP ya. Jadi ya oke, aku tahu gitu-gitu kan. Lumayan sih ilmu tentang teknologi ini kan. Basic lah. Tapi kalau bola juga ada kan. Tapi lihat kenapa MacBook tuh bagus dah. Lah, Secara merek aja kan ya. enggak lah. MacBook tuh Apa kamu tahu kan MacBook Air tuh dari kipasnya Cok. tapi bagus. Dia bisa ngalahkan yang kipasnya dua aja. Karena memang ini pendinginannya tuh bagus. Laptop Windows itu nggak ada yang bisa ngalahkan pendinginannya. Oh, berarti dia nggak overrated, emang oke. Emang oke. Nggak ada overratednya sama sekali. MacBook tuh bahkan kualitasnya tuh sama PC yang dengan harga setara tuh bagus ya. Padahal dia laptop aja. Padahal dia laptop yang tanpa kipas, apalagi yang berkipas, Dia apa prosesor yang buat sendiri ya? buat sendiri. Dan tetap lah Apple kalau kayak gitu superior lah. Cuma kan jeleknya MacBook tuh buat kita ya, jeleknya tuh kayak aplikasinya susah, everything pay kan, bayar. Orang malasnya di situ aja. Cuma kalau secara kualitas semuanya
Kalau ini cok, temanku, aku tuh pernah nemenin temanku kan, dia tuh beli PS, tapi dia beli PS-nya baru, tapi nggak buka segel sama dia. Jadi tuh kayak PS-nya tuh isinya game-game bajakan gitu nah, tapi baru, tapi nggak baru banget, tapi bukan dia yang buka bungkusnya. Itu tuh menurutku worth it aja gak ada. Jadi isinya tuh nggak bisa game-game ori. Menurutku daripada beli itu mending pakai PC nggak sih? Pakai PC tapi diisi sama game PS sama game PC sudah sama deh. Nggak ada gap lagi dulu waktu PS2. Nah itu beda. PS2 tuh spesial buat PS2. Jadi orang yang kalau orang punya PS2 udah sekarang aja game PS2 aja nggak bisa di copy 100% sama orang sekarang. Nah jadi sekarang tuh karena game PS sama game PC itu sama. Misalkan di PS nih keluar, di PC juga ada keluar di Steam-nya. Jadi kayak rugi lah. Maksudnya rugi anunya ya? Ruginya maksudnya Rugi karena PS-nya, bukan karena kamu ini pertama misalkan kamu beli di PC 700.000 habis udah nggak bayar lagi cok, tergantung. kalau PS langganan terus. Kalau PS kan langganan cok, langganan per bulan. PlayStation apa gitu plus Enggak, gitu. tapi kalau misalnya kayak tadi kayak dia beli PS tapi tuh nggak bisa untuk game-game yang ori, itu masalah nggak itu? Enggak sih, tapi bisa connect internet. ya itu tergantung lah kalau dibilang masalahnya. Kalau kamu Kalau dari aku karena menurutku device PS tuh sayang sih kalau cuma buat main game. Maksudnya tuh kalau bedanya sama PC kan kamu main game dan bisa buat yang lain kan, bisa Ya, dibuat ya. browsing yang Ya. enak kan. Sedangkan kalau PS kan for game apalagi grafiknya standarnya tuh rendah lagi. Misal kamu PC harga PS berapa sekarang? Sekitar kalau PS5 kita ambil ya 6 jutaan. Kalau kamu beli PC yang mungkin 8 jutaan itu sudah grafiknya tuh sudah jauh dong. Udah bisa HDR 240 fps itu kan di 60 doang. Jadi kalau gaming sekarang udah enggak lah, PS sudah. Cuma orang kan pengen ngerasain konsolnya kan, itu juga beli bisa. Cuma kan habis sih sudah bisnisnya kan. jadi PS kayaknya tetap bakal banyak yang beli gitu. Karena orang kan nggak mau ribet so. Ngambil udah lah kita mah main aja pasang plug and play anjir. Kalau tetap satu merek laptop yang menurut mau oke apa yang kamu tadi? Aksesnya termasuk oke lah, maksudnya belum se-oke Asus Acer, belum se-oke mereka, tapi ini proses Yang paling oke udah itu ya, yang paling oke menurutmu? Oke nya dalam apa dulu? Worth to buy apa kualitas? Kalau kualitas kan, kalau worth to buy kan ini kan harga kan? Iya, yang paling balance lah. Asus lah. Asus ya. Karena jelas kan harga center di kita ngambilnya tuh dari ini sih, after value-nya juga kan, habis dijual Asus paling bagus. Ini kira-kira suaranya kedengeran nggak? Mic-nya Apple emang gitu gak sih? Semuanya ditangkap gak sih?